Bapak terima kasih kalau sampai hari ini kami terus mau belajar untuk mendengar firman, sehingga kami menjalani hidup ini tidak perlu takut, karena roh ketakutan bukan dari Tuhan. Kalau iblis melempar ketakutan, maka kami harus melempar dengan rasa percaya kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami percaya saja kami akan melihat. Dan hamba-Mu sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ada sukacita, tentunya semangat ya. Hari-hari ini kalau tidak ada semangat itu kita benar-benar terpuruk ya. Semasa kita semangat ini kekuatan bertahan. Kata kuncinya tahu iblis kenapa lagi mencuri semangat saudara? Karena kalau saudara bertahan dengan semangat aja, saudara pasti selamat ya. Orang yang bertahan dengan semangat pasti selamat dan memperoleh kembali hidupnya. Rumah tangga yang hancur ya diperoleh kembali. Nanti pemulihannya itu jauh ya. Pemulihannya itu selalu tanda cawang gini ya. Turun naik ya. Saudara percaya bersama Tuhan kita itu dicawang semua, dicawang ya. Mungkin kita diizinkan turun tapi nanti dicawang naiknya. Naiknya bukan hanya seperti cawangnya pendek tapi cawangnya panjang. Orang kalau cawang itu gimana saudara? Kan cawangnya pasti jauh lebih panjang yang pemulihannya nanti. Nah sama ya, kita bersama Tuhan ingat bertahan harus dengan semangat. Kalau bertahannya dengan putus asa, saudara tidak akan selamat nanti. Tapi kalau bertahan dengan semangat, pasti selamat dan pasti memperoleh hidup kembali. Rumah tanggamu dicawang sama Tuhan. Keuanganmu dicawang. Ya, turunnya cuman sesaat sampai batas tertentu, naiknya dicawang gini, ya. Nanti yang namanya rumah tangganya turun sejenak, dicawang lagi ya. Itu namanya memperoleh hidup ya. Percayalah, makanya kenapa saya perlu bagiin firman setiap hari. Saya perlu kasih kekuatan. Saya juga ngecas diri saya sendiri. Daripada saya ngecas diri saya sendiri, yang hebat saya sendiri, lebih baik saya berbagi. Tanggap ya. Saudara percaya bahwa ketika saya berbagi firman itu selalu ada hikmatnya Tuhan buat saya. Saya tidak mau jadi orang saya hebat sendiri. Tapi hari-hari ini apa yang saya dapat, pewahyuannya, saya nggak mau hebat saya sendiri. Saya mau setiap saudara dan saya juga sama-sama kita semangat ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana fakta itu tunduk kepada kebenaran. Karena beberapa pertanyaan itu tanya sama saya, Bu, fakta itu tunduk kepada kebenaran itu seperti apa ya? Dan saya bersyukur beberapa saat Tuhan tuh kasih pewahyuannya. Dan hari ini kita percaya ya, apapun yang terjadi jangan panik. Karena fakta ini bukan yang menentukan hidup saudara dan saya. Hidupmu ditentukan oleh kebenaran. Langit bumi akan berlalu, tetapi firman perkataanku tidak pernah berlalu. Jadi masalahmu pasti berlalu. Apapun itu, kehidupan di dunia pasti berlalu. Tapi kebenaran firman tidak akan pernah berlalu. Nah, kita lihat ya. Tadi sebelum saya menyiapkan khotbah ini, tiba-tiba ada lagu yang muncul. Lagunya ini. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Kemarin perjamuan kudus, waktu saya khotbah pagi, saya dapat firmannya, percaya saja jangan takut. Tadi pagi mau doa penyembahan, Tuhan kasih saya lagu pujian ini. Ini lagu lama saudara. Makanya hari ini kalau nyanyi yang simple aja. Waktu saudara lemah ngomongnya gini, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Nah itu lagunya Edward Chen ya. Tadi pagi saya dapat ayat di Ibrani 2 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama ya. Hari ini apapun persoalan hidupmu, saudara perlu tahu ini cuman ujian ya. Jangan pernah serius dengan apa yang terjadi, karena ini ujian. Walaupun Tuhan bawa hidupmu dalam keadaan yang panik.com, panik sampai keadaan hidupmu itu tidak ada dasar untuk berharap. Saudara mungkin hari ini semua buktinya lemah, seperti kemarin saya buat renungan tentang Abraham, mungkin sudah tertutup dan sebagainya. Ini cuma ujian, jangan pernah panik. Apa yang saudara perlu tangkap di dalam ujian, yaitu engkau harus menang atas respon, menang atas iman, menang atas ujian kesetiaan. Itu yang harus kita jaga. Kesetiaan itu berbicara oleh hati. Orang kalau mengasihi Tuhan dengan tulus pasti setia ya. Tapi kalau mengasihi berkatnya tidak akan pernah setia dalam ujiannya. Nah kita lihat Ibrani 2 ayat 18. Jadi jangan panik ya. Fakta pasti tunduk pada kebenaran. Jangan panik, jangan pernah panik. Hari ini Tuhan mau kita semua rileks. Kalau kita rileks, baru kita bisa semangat. Selama kita panik, maka kita akan terpuruk. Itu sudah rumusnya. Rileks itu kaitannya dengan semangat. Tapi kalau kita panik, maka kita akan terpuruk. Tidak akan pernah semangat. Jadi harapan saya setiap hari, yuk belajar rileks. Ngomong, hatiku percaya. Ini cuman ujian. Nah, Ibrani 2 ayat 18 itu berkata gini, sebab oleh karena ia, Tuhan Yesus sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Tuhan dapat menolong mereka yang dicobai. Hari ini semua apa yang terjadi buat saudara dredeg. Saudara mungkin hari ini ngalami titik ambang batas kekuatan seperti Abraham. Bagaimana keadaan kejiwaannya, anak yang mau di depannya dibunuh. Itu depresi tingkat tinggi, ambang batas kekuatan. Yakinlah bahwa ini hanya pencobaan. Tuhan juga ngalami yang namanya pencobaan selama dia di dunia. Dia menang. Dan firman ini berkata, maka Tuhan pasti dapat menolong saudara dan saya yang dicobai hari ini. Makanya faktamu ini nanti akan berakhir dengan pertolongan Tuhan. Karena kebenarannya, firman sudah berkata, aku pasti sanggup dapat menolong kamu yang lagi ngalami masa-masa pencobaan. Pencobaanmu mungkin levelnya lagi level yang biasa-biasa ya, level di next level. Ada yang levelnya sudah di atas rata-rata, bukan berarti sial. Orang yang sudah next levelnya di atas rata-rata itu orang pilihan. Anak-anak bukan jenis gampangan, bukan anak manja, tapi anak-anak yang pilihan, yang dipercaya lebih, berkat lebih. Makanya orang yang di next level jangan dihakimi. Bukan berarti orang kalau dibawa ke next level itu orang yang sial. Tuhan tidak sayang. Justru karena saking hebatnya saudara menjalani proses pencobaan dengan totalitas, maka Tuhan percayakan saudara mampu untuk dibawa ke next level. Dan kalau ke next level, berkat upah kepercayaannya pasti beda dengan yang hari ini masih baru merangkak, dicobai.
next levelnya masih biasa-biasa, tenang aja ya. Tapi yang pasti walaupun yang levelnya lagi biasa, levelnya tengah-tengah, levelnya di atas rata-rata, yang pasti Tuhan berkata, aku pasti dapat menolong siapapun yang hari ini sedang masuk level pemurnian dicobai. Level muncul seperti emas. Saudara dan saya tidak usah takut ya. Ada kesaksian yang bagus, orangnya sudah saya suruh kesaksian dan orangnya berjanji nanti Maret akan kesaksian. Saya sendiri dengar cerita hidupnya, saya langsung jawab summa cum laude. Saudara tidak summa cum laude gimana? Makanya cerita hidup kita itu tidak bisa milih. Kita juga tidak bisa milih lahir dari keluarga yang kaya, baik-baik. Kita tidak bisa milih orang tua kita siapa waktu kita lahir, sama. Kita juga nggak bisa pilih hari ini kalau Tuhan itu sudah tetapkan jalan hidup seperti apa. Jangan berpikir sial ketika jalan hidupmu berliku-liku kayak jet coaster. Artinya kita bukan anak-anak gampangan lagi, sudah levelnya di atas rata-rata. Makanya ini summa cum laude, saudara ya. Orang yang levelnya, bayangin saudara waktu dia cerita, dia menikah ya, dalam pelayanan, dia ini cinta Tuhan, bukan orang biasa-biasa, cinta Tuhan. Menikah dapat suami yang minta diperhatikan penuh ya. Sudah gitu suaminya sakit lagi ya, diperhatikan penuh, minta perhatian lebih. Mana sifatnya beda, harus totalitas melayani suami karena dia cinta Tuhan, dia mau beri yang terbaik. Sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dapat suami yang hari itu levelnya harus dilayani, diperhatikan dan sebagainya. Tidak gampang menikah dalam keadaan seperti itu. Tapi Bu Eli kemudian meninggal ya, baru nikah 3,5 tahun atau 4 tahun, 3,5 tahun meninggal dunia karena mungkin sakit apa tadi, diabetes dan sebagainya. Dan ketika sudah meninggal, hari itu dia tetap cinta Tuhan, dia tidak marah sama Tuhan, dan dia sendiri juga divonis penyakit tumor atau kanker. Kankernya jenis yang ganas, ada di daerah ginjal. Sampai hari ini ibu ini tetap semangat, tetap melayani Tuhan, tidak pernah marah, tidak pernah komplain sama Tuhan atas jalan hidup yang dia harus lewati. Itu berarti hari ini saya bilang sama ibu itu tadi, summa cum laude kamu Bu, luar biasa. Tuhan sayang sama hidupmu, makanya jalan hidupmu terus dibawa ke next level. Suatu kali Tuhan pasti kasih cawang. Wow, setiap kali cawang. Nanti kalau kita pulang ya, jangan sampai yang silang yang banyak ya, itu merah nanti rapotnya. Saudara jadi anak Tuhan dianggap di bawah rata-rata. Tapi kalau kita pulang ke rumah Bapak, pastikan rapot kehidupan kita itu semuanya dicawang ya, semuanya dibawa akan diperoleh hidup. Percayalah, kehidupan kita harus hari ini selama masih ada nafas, kejar yang namanya tanda cawang. Jangan silang. Kalau silang itu berarti gagal. Jauh lebih baik kita hari ini bertahan dalam pencobaan walaupun tidak mudah. Orang lain bisa menikmati kehidupan dengan foya-foya daging. Ini daging loh. Daging ini mati tidak pernah dibawa. Urusan perkara-perkara dunia, mati, harta yang kau kejar semuanya dilepas. Tapi yang hari ini membuat kita boleh semangat. Walaupun urusan daging kita bonyok Bu Eli, bonyok, tapi tidak apa-apa. Perkara yang di atas jauh lebih luar biasa. Bukan berarti ketika daging kita bonyok hidup kita menderita, enggak. Keputusan sukacita karena kita berjalan bersama Tuhan. Nah, kita hari ini jangan panik ya. Saya akan ambil contoh bagaimana ketika Abraham ya hari itu dicobai. Walaupun saya percaya dalam gambaran saya melihat Abraham itu selalu khawatirnya dengan anak. Mungkin ya dicobai anak terus ya. Sebelum punya anak dia dicobai. Yang level yang pertama dia gagal. Yaitu kenapa? Karena dia dengar apa kata Sarah untuk menikahi Hagar. Akibatnya ada harga yang harus dibayar. Tapi pada waktu level dia menantikan janji Tuhan dengan Ishak sampai nenek kakek mati haid, Abraham berhasil.
Dia lulus dan dia mendapatkan Ishak, tidak berhenti. Makanya ujian itu selalu berkaitan dengan di mana saudara khawatir. Kalau saudara melekat di anak, ujiannya terus anak. Kalau hidup ini tidak pernah move on dari khawatirnya keuangan, ya, hari ini apa yang menjadi hati kita melebihi Tuhan itu terus. Dan saya percaya di level yang next levelnya Abraham itu diuji dari Ishak yang diminta dikorbankan. Itu tidak gampang. Itu sesuatu yang dimiliki, yang diidam-idamkan, sudah dapat, diminta, saudara. Tangkep ya. Dan itu tidak gampang levelnya Abraham. Tapi Tuhan itu bukan untuk menghancurkan Abraham, walaupun levelnya tidak gampang. Abraham itu akhirnya malah di titik itu firman Tuhan berkata diberkati berlimpah-limpah. Makanya hari ini siapapun kita di level mana, saudara ada di level yang baru pertama kali diuji, baru atau masuk next level yang tengah-tengah, atau yang sudah tahap di atas rata-rata, tetaplah tenang. Karena pada akhirnya Tuhan sudah ngalami semua ujian level tingkat yang paling akhir. Mati disalib itu tidak gampang. Mungkin level ujian di padang gurun masih dicobai ya, rubah roti jadi batu, sembah aku. Mungkin itu level masih gampang ya, dan itu cepat mungkin. Tapi waktu level di mana dia dicobai pada waktu detik-detik ambang batas kekuatan, hidup dirajam, hidup disalib, disiksa, dan sampai harus rela mati, itu tidak gampang. Tapi Yesus membuktikan bahwa ia sudah menang pada saat dicobai. Makanya Tuhan Yesus berjanji pagi ini berbicara buat siapapun pendengar, hari ini aku juga akan sanggup menolong engkau yang lagi ngalami level pencobaan ya. Kalau orang makan Indomie ada levelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Saya pernah nyoba yang 10 saudara, langsung perut saya diare, langsung gak kuat. Saya bilang gini, ampun, ini gak makan bakmi goreng, gak makan Indomie goreng yang dimakan cuman isinya sambal semua saudara, sampai perut ini panas. Nah sama hari ini mungkin saudara bilang gini, aku masih level pemula, enggak apa-apa. Tuhan tetap pernah bisa merasakan dan dia pasti tolong. Yang lagi ngalami level-level di atas rata-rata, tenang aja. Mungkin di atas 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuhan tetap sanggup menolong saudara dan saya yang dicobai. Ini kata kunci, saudara pegang ya. Ayat ini disimpan saudara, Ibrani 2 ayat 18 ini disimpan. Dan saudara percaya, kita buka hari ini bagaimana kita belajar dulu dari seorang Abraham. Kejadian 22 ayat 1 sampai 2 ya. Kita lihat apa yang Tuhan lakukan buat Abraham di Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Setelah semuanya itu, nah setelah Abraham dapat janji Ishak, mungkin Abraham bilang ini, hidupku sudah selesai, janji Tuhan digenapi dengan Ishak. Mungkin beberapa tahun sebelum Ishak diizinkan Tuhan ngalami cobaan, Abraham itu sudah hidupnya enak berdua sama Ishak. Mungkin dalam pemikiran saya, mungkin saking terlenanya dengan daging, terlenanya dengan apa yang dia miliki satu-satunya. Nah, iblis tahu kelemahan Abraham. Tangkap ya. Dan Tuhan juga mau bahwa Abraham bukan hanya selesai untuk urusan daging. Tangkap saudara. Abraham diberikan anak perjanjian. Itu bukan hanya selesai untuk dia terus berpelukan dengan Ishak. Tidak tahu tujuan akhirnya Tuhan. Bagaimanapun Abraham itu menggenapi rencana Tuhan untuk menjadi bapak banyak bangsa, bapak orang beriman dan sebagainya. Itu tujuan Tuhan. Sama. Ketika saya meminta suami saya, ketika kembali, saya minta Pak Nyoto harus sama levelnya dengan saya. Karena saya tidak mau hanya teletabis, saya mau saya dan Pak Nyoto level rohaninya harus sama. Kita akan menjadi kesaksian hidup buat kerajaan Allah. Kalau Pak Nyoto cuman harapan saya balik teletabis, saya tidak boleh pelayanan. Dan Tuhan bilang gini buat hidup saya, ada waktunya.
Engkau tidak bisa minta instan. Kalau miskin jadi kaya, itu balik telapak tangan. Tangkap ya. Mungkin pemulihan suamimu mungkin dulu brengsek, jadi hari ini mau jadi hamba Tuhan. Itu tidak bisa balik telapak tangan. Butuh yang namanya proses. Kalau urusan merubah kepribadian seseorang, itu prosesnya jauh lebih lama. Kalau cuma sekedar bangkrut berhasil, membalik telapak tangan. Tapi untuk berdoa, kita bergumul untuk perubahan karakter seseorang. Jangan butuh waktu yang instan. Karena nanti tobat kumat. Tanggap ya. Saudara, kalau khotbah ini tidak selesai, nanti saya lanjutkan next ya. Ini pembahasannya panjang, supaya kita ini ngerekam di sininya itu mungkin nempel, saudara. Saudara tidak akan pernah ingat lagi fakta, tapi yang saudara ingat akan kebenaran. Nah, setelah semuanya itu, ini firman berkata, Allah mulai punya inisiatif mencobai Abraham. Nah, ada kata apa? Cuman ujian loh. Setelah sekian lama kamu hidup dalam zona nyaman, setelah itu pandemi kamu bangkrut, ini cuman ujian loh. Jangan serius. Lihat ya, Tuhan berfirman kepada Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Mending kalau kita dipanggil Tuhan. Eli Kurniawati, saya jawab, iya Tuhan, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Saya jujur ya, kita suka dengan berita-berita sukacita. Aku akan memberikan engkau rumah besar, mobil mewah, menang door prize. Aku akan buat engkau hari ini melebar ke kanan. Tapi lihat apa yang dilakukan Tuhan setelah semuanya itu keadaan baik-baik. Allah mencoba Abraham. Abraham menyaut, Abraham, ya. Nah ini duanya ini yang gak gampang. Firmannya, nah ini, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Ada 3 kata yang saudara ingat hari ini. Lihat firmannya apa? Ada 3 kata. Ambil, ya, pergilah, dan persembahkanlah. Jujur, waktu kita dicobai Tuhan, ada sesuatu yang diambil dalam hidup kita. Abraham diambil sesuatu yang dikasihi, yang berharga miliknya. Saudara, tidak gampang. Sesuatu yang diambil, diizinkan, itu sesuatu yang paling membuat saudara melekat. Harta, yaitu yang nanti diizinkan diambil sesaat. Ingat ya, ujian itu sesaat. Abraham waktu Tuhan memanggil setelah sekian lama enak-enak hidup bahagia dengan Sarah ya, apalagi kan yang namanya Hagar sama Ismail sudah diusir, mungkin dia pikir oh enak mungkin ya. Tapi setelah itu datang cobaan 3 kata. Saudara bayangin ya, kalau kita ingat 3 kata ini, kita bukannya happy loh. Bayangin, sesuatu ndak enak yang diambil, sesuatu yang kalau ndak berharga, it's okay. Tapi ini yang diambil, sesuatu yang dikasihi, miliknya satu-satunya yang berharga. Berarti sesuatu yang ada di hatinya. Tangkap ya, waktu saya diuji, saya dapat firman ini, Tuhan bilang, nak, aku lagi ambil cintanya Pak Nyoto yang selama ini jadi andalanmu. Aduh, yang jadi harapanmu, kebahagiaanmu selama ini aku ambil. Tuhan, jangan, Tuhan, jangan. Tuhan bilang, sesuatu yang aku cobai untuk sesuatu yang lebih baik. Dan ketika itu Tuhan bilang, pergilah. Artinya apa? Melangkah aja. Di tengah aku sedang mencobai engkau, jangan stres, jangan depresi, move on, pergi, melangkah. Ikuti aja proses pencobaan ini yang sedang terjadi.
Dan Tuhan berkata, persembahkanlah. Artinya hari ini rela. Persembahkan itu berarti apa? Korban, berkorban. Ya sudah, yang namanya hidup dalam prosesnya Tuhan, itu ada yang namanya pengorbanan. Saya berkorban ya, disakiti, dikhianati. Mungkin saudara berkorban hari ini rumahmu dijual, asetmu satu persatu dijual, tokomu suwepi, mungkin kau kena PHK. Mungkin ada orang yang hari-hari ini karena pandemi, saya banyak dengar karena vaksin, ada banyak orang yang hari-hari ini tiba-tiba autoimun, kanker, jantung. Nggak tahu, saya dengar banyak orang yang minta didoakan, Bu, saya tiba-tiba ngalami ini, kanker tiba-tiba stadium akhir. Saudara lihat ya, tapi kita percaya, 3 kata ini aja direkam. Waktu sesuatu yang dicobai, pasti ada sesuatu yang diambil, nggak enak ya. Yang paling berharga kamu kasih satu-satunya kadang-kadang diambil. Tapi Tuhan berpesan, pergilah, melangkah aja di tengah pencobaan, tetap aku pasti sanggup menolong engkau yang lagi dicobai, berapa level pun pasti sanggup. Dan persembahkanlah, artinya hari ini berkorban ya. Korban sesaat, seperti saya rela dibagi kasihnya sama Pak Nyokto kesana kesini. Saya harus bertahan hari ini, berkorban. Abraham itu berkorban, tapi nanti ditutup 3 hal. Makanya saya bahas hari ini, fakta itu selalu ditutup dengan pertolongan Tuhan. Kalau yang dipikirkan Abraham hancur, Abraham tidak akan pernah pergi dan mempersembahkan. Ada banyak orang ketika sesuatu yang diambil, dia marah kepada Tuhan, dia tidak menyelesaikan level pergilah dan persembahkan, sehingga hidupnya tidak pernah ditutup dengan pertolongan Tuhan. Tapi mungkin kita pilih jalan dunia, ya pertolongan iblis. Nanti kelihatan pertolongannya sesaat, tapi ada harga yang harus dibayar. Tangkap ya saudara, tangkap ya saudara, perlu belajar. Hari ini saya cuma mau kasih saudara pembelajaran. Siapapun yang ada di level ujian, mau ujian level 1, 2, 3, 4 sampai 10, saudara jangan pernah takut, karena pagi ini Tuhan berkata, aku juga menderita karena pencobaan, aku pasti sanggup menolong ketika kita semua ada di level pencobaan. Nah, apa yang dipikirkan Abraham ketika dia taat? Dia ambil Ishak, dia pergi bersama Ishak melangkah, dan dia mempersembahkan Ishak benar-benar pada waktu di ambang batas kekuatan. Abraham tidak menemukan domba penggantinya. Abraham tidak melihat jalannya Tuhan. Abraham melihat sesuatu makin tegang. Makanya hari ini kalau makin tegang, sinetronmu mau berakhir. Jangan menyerah ya. Terus persembahkan. Ternyata saya belajar sesuatu saudara. Waktu kita mempersembahkan haknya kita, rela diberikan sama Tuhan, senyatanya itulah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara jangan pikir hari ini persembahan korban itu kepada Tuhan itu selalu ditutup dengan pertolongan yang tidak pernah saudara bayangin. Nanti lihat ayat 12 ini, pertolongan Tuhan buat Abraham. Kalau Abraham berpikir negatif, marah sama Tuhan, dia tidak mau pergi, dia tidak mau mempersembahkan, maka ayat 12 ini tidak akan terjadi. Tapi ayat 12 ini juga akan terjadi buat saudara dan saya. Pagi ini pesan Tuhan, fakta pasti tunduk kepada kebenaran. Lalu ia berfirman, faktanya Abraham titik nadir ya, faktanya dia tidak melihat jalannya Tuhan gantinya Ishak. Tapi lihat apa yang dikatakan firman di ayat 12. Lalu Tuhan berfirman, di saat ambang batas kekuatan, waktunya Tuhan terjadi. Siapa yang lagi ambang batas kekuatan, tetap persembahkan sesuatu yang terbaik. Jangan bersungut-sungut, jangan marah. Persembahkan responmu dengan benar. Persembahkan hati, iman, percayamu. Hatiku percaya. Terus berikan itu persembahan. Mulut yang keluar memuliakan Tuhan.
Jangan bilang sampai kapan, mengapa, kenapa ini Tuhan, Engkau tidak adil Tuhan. Wanita tobat makin disayang-sayang, saya makin terpuruk. Jangan pernah berkata seperti itu. Karena kita lagi dalam ujian pencobaan. Kemarin saya khotbah yang sudah diposting kemarin malam, itu harus dilihat. Orang bisa mendapat apa saja yang dia doakan, dia terima. Ketika Tuhan dan firman tinggal dalam hidupnya, itu berarti menghasilkan buah. Ya, saudara harus nonton, itu kata kunci untuk kita tahun 2024. Kita akan lihat terobosan demi terobosan, karena kita juga melakukan terobosan buahmu lebat. Ya, jangan sampai bocor mulut, bocor hati, jangan sampai bocor perbuatan. Orang yang bocor-bocor ini tidak akan pernah berbuah lebat. Tapi waktu kita konsisten tidak jadi orang yang munafik. Lihat Kejadian 22 ayat 12. Jangan bunuh anak itu. Tadinya disuruh, sekarang jangan semua. Tangkap ya. Tadinya disuruh ngambil, yang diambil tidak enak. Sekarang Tuhan berkata, jangan. Jangan bunuh, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui ujiannya lulus. Saudara pastikan ini cobaan, ujian. Pastikan kita bukan hanya syukur-syukur lolos, tapi juga lulus. Abraham lolos dan lulus. Lihat ya, setelah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Nah ini ya, makanya jangan munafik. Kalau orang tidak munafik, pasti orang ini takut akan Allah, bukan takut akan manusia. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu, itu berkorban. Abraham ini tidak segan-segan berkorban buat Tuhan. Sekalipun dia tidak melihat penggantinya, dia memilih tetap percaya. Ini orang gambaran yang tidak segan-segan. Yang tunggal kepadaku, 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Percayalah, hari ini siapa yang lagi ngalami ujian pencobaan, ayo semangat, semangat. Orang yang semangat pasti selamat, ya. Saudara tahu apa yang dialami Abraham di ambang batas pencobaan yang hebat, luar biasa. Ternyata ditutup tidak dengan pertolongan Tuhan? Jelas. Apa yang ditutup? Yaitu Abraham diberkati berlimpah-limpah. Hari ini lihat ayat nanti, ayat 14. Abraham itu diberkati berlimpah-limpah dan sangat banyak, sampai keturunannya juga diberkati. Siapa yang mau menikmati berlimpah-limpah dan sangat banyak, jangan takut dengan fakta. Fakta tunduk pada kebenaran, yaitu pertolongan Tuhan. On the way, ya. Nah, kita setelah mengerti bagaimana Abraham ditutup dengan limpah-limpah, ada 3 hal yang saya akan bahas, ya. Sekilas saya sudah bahas di waktu saya perenungan di TikTok. Hari ini 3 hal. Kenapa fakta tunduk kepada kebenaran? Kita buka di Amsal 23 ayat 18. Bu Eli, apa yang sedang on the way? Saudara lihat Amsal 23 ayat 18. Moga-moga ini cukup ya waktunya. Amsal 23 ayat 18. Saudara sabar sejenak yang ada di layar ini ya. Saudara jangan beranjak. Ini menarik sekali. Saudara tahu waktu saya merenungkan firman ini, saya itu sampai bilang ini, wow. Tuhan itu hebatnya, luar biasa. Kenapa? Hari-hari ini masa pemulihan besar-besaran juga sedang terjadi. Saudara yang punya pergumulan berat, yakinlah tahun ini ada masa pemulihan besar-besaran sedang terjadi. Kita akan melihat bagaimana di balik proses Abraham pencobaan yang berat ditutup dengan pertolongan Tuhan, dengan berkat melimpah-limpah dan sangat banyak. Tangkap ya saudara, karena Tuhan itu tidak pernah menutup hidupmu dengan kehancuran, tapi pertolongan, pemulihan yang limpah-limpah dan sangat banyak sampai keturunan. Pastikan kita tetap semangat, pasti memperoleh hidup selamat. Dan saudara lihat Amsal 23 ayat 18.
Karena masa depan sungguh-sungguh ada. Hari ini faktamu apapun, Tuhan bilang gini, nak, percayalah kebenaranku. Nggak ada yang namanya pencobaan itu ditutup dengan madesu. Nggak ada. Masa depanmu nggak akan suram, tapi masa depanmu bersama aku sungguh-sungguh ada. Sekalipun Bu Eli kelihatan gelap, iya. Sekalipun gelapnya pekat, iya. Karena kalau Tuhan berbicara, aku sanggup menolong engkau yang dicobai. Dan firman kebenaran yang kita pegang hari ini salah satunya, masa depanmu sungguh-sungguh ada. Jangan serius dengan yang tidak sungguh-sungguh. Masalah itu tidak sungguh-sungguh, itu cuma alat pencobaan Tuhan. Yang sungguh-sungguh ada, mulai difokusi. Apa itu? Masa depan, ya. Jadi yang pertama, fakta itu akan tunduk pada masa depan yang sungguh ada. Walaupun Abraham tidak lihat, mungkin pikiran Abraham, waduh kalau Ishak dipersembahkan gimana masa depan saya? Mungkin pemikiran Abraham. Semua bayangan iblis taruh gelap, hancur, kamu dipermalukan orang. Mungkin kamu dipermalukan, salahnya usir-usir orang. Sekarang lihat. Mungkin banyak pikiran yang berkecamuk dalam pikiran Abraham. Tapi Abraham memilih tetap percaya. Hatiku percaya. Itu yang harus kita lakukan, ya. Yang pertama. Yang kedua, yuk kita baca Amsal 23 dan berikutnya. Dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, sudah tadi sungguh ada. Fokus yang kedua, fakta akan tunduk kepada kebenaran, bahwa ada harapan yang tidak akan hilang. Jangan fokus dengan apa yang bisa hilang. Cinta suamimu bisa hilang, keuanganmu bisa hilang, apapun dalam hidup ini bisa hilang. Tidak ada yang menutup kemungkinan. Tapi kalau hari ini engkau fokus bahwa fakta tunduk pada kebenaran, masih ada harapan. Bahwa harapanmu bersama Tuhan tidak akan pernah hilang. Harapan yang tidak mengecewakan, tidak memalukan, itu tidak akan pernah hilang. Amin. Itu sebabnya hari ini move on. Jangan pernah fokus dengan yang hilang, terus saudara berhenti berharap. Putus pengharapan. Saudara salah besar kalau hari ini karena masalah engkau putus pengharapan. Tapi bangkitkan pengharapanmu, karena kita percaya bahwa fakta akan tunduk kepada harapan yang tidak akan hilang. Apapun bisa hilang, tapi selama engkau punya pengharapan di dalam Tuhan, yang hilang pasti kembali. Apa keuangan yang hilang pasti kembali. Berkatmu yang hilang pasti kembali. Rumah tangga pasanganmu yang hilang kembali. Anak-anak yang berontak yang hilang pasti kembali. Selama kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Tapi kalau yang mati ya tidak bisa, saudara. Nanti harapan kita ketemu dalam kekekalan reuni akbar, ya. Tapi untuk semua harta urusan pasangan yang hilang hari ini, saudara percayalah semua bisa hilang. Tapi jangan pernah putus pengharapan, karena fakta pasti tunduk kepada kebenaran. Kebenarannya harapanmu tidak akan hilang. Masa depanmu sungguh-sungguh ada. Yang ketiga, Amsal 27 ayat 1. Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Banyak orang sombong memuji diri. Sombong itu contohnya bukan hanya ketika kaya sombong, enggak, ya. Tapi banyak orang ketika dalam penderitaan itu juga sok tahu. Contohnya, Tuhan kalau tidak ditolong hari ini aku bangkrut. Nah, itu orang yang memuji diri karena esok hari seolah-olah saudara jadi Tuhan. Tuhan kalau suamiku tidak kembali, anak-anakku mau jadi apa? Ya jadi orang lah bersama Tuhan, kan keturunan orang benar diberkati. Banyak loh ibu-ibu itu melo, Bu Eli, anak saya sekarang sudah terpuruk, lihat papanya selingkuh, lihat papanya Bu Eli gandengan sama wanita tobat. Jadi apa? Jadi orang, Bu, jadi orang. Tetap percaya keturunan orang benar pasti diberkati selama ibu tidak putus pengharapan. Tangkap ya, ibu jangan sok jadi Tuhan seolah-olah kalau
papanya selingkuh, anakmu tidak punya masa depan. Salah. Percayalah, justru Tuhan akan berkati limpah-limpah, Bu. Di depan, Bu, Abraham itu loh, Bu, contohnya diberkati Tuhan limpah-limpah sangat banyak sampai keturunannya diberkati. Tangkep itu, saudara, tangkep hari ini. Jangan berkecil hati. Apapun proses hidup ini cuman ujian. Anak-anakmu ditolong, anak-anak saya ditolong Tuhan. Saya ditolong Tuhan. Suami saya juga ditolong Tuhan. Sudah terima Yesus. Walaupun masih dalam proses, tidak apa-apa. Karena ini cuman penyempurnaan. Ya, saya lagi disempurnakan, Pak Nyoto disempurnakan. Nanti kalau ketemu pemulihan, wow, sesuatu yang dahsyat terjadi. Ya, saya percaya hari ini orang pilihan. Nah, lihat ya, jangan memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Sekali lagi, jangan sombong, jangan sok jadi Tuhan, seolah-olah keuanganmu yang hancur bangkrut. Salah, tidak ada. Kalau Tuhan berkata ditutup dengan pertolongan, berarti yang diingat berkat melimpah-limpah sangat banyak sampai keturunan. Itu yang diingat-ingat, ya. Nah, yang ketiga apa? Selain hari ini, yang pertama masa depan sungguh ada, pengharapanmu tidak akan hilang. Yang ketiga, fakta akan tunduk pada kedaulatan Tuhan. Yang pegang hari esokmu tetap Tuhan. Jadi jangan sok pintar, sok tahu. Bu Eli, kalau hari ini Tuhan tidak tolong saya, besok saya pasti hancur. Oh, itu berarti saudara memposisikan jadi Tuhan, sombong seolah-olah saudara pegang hari esok. Tapi Tuhan hari ini, fakta akan tunduk pada kedaulatan Tuhan yang sudah pegang hari esokmu secara pasti. Dia sudah sediakan pengganti yang diambil tadi loh. Ya, Tuhan mungkin waktu lihat Abraham panik, kok tidak ada. Kira-kira Tuhan dalam hati gini, tuh wenang loh Bram, kamu ojo tidak lulus loh ya Bram, kamu jangan tidak lulus loh ya Bram, karena sebentar lagi ada berkat melimpah-limpah sangat banyak. Tenang, ini ada domba pengganti sudahan. Tuhan di atas juga sedang berkata seperti itu, tenang. Apa yang diambil, aku sudah sediakan gantinya. Tuh wenang, skenarioku sudah sempurna. Walaupun tidak masuk akal, masa sih ada domba bisa nyangkut di bukit, tidak mungkin rasanya. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini yang mustahil dia sudah sediakan. Tangkap ya. Jadi percayalah 3 hal. Fakta akan tunduk pada masa depan yang sungguh-sungguh ada. Fakta akan tunduk pada pengharapan yang tidak akan hilang. Yang ketiga, fakta akan tunduk pada kedaulatan Tuhan yang pegang hari esokmu. Tangkap ya, semuanya berbicara di depan. Makanya perlu semangat. Orang hidup hari ini bukan hanya perlu vitamin B1, D3, vitamin C, vitamin K, ya, butuh makan, tapi orang perlu hidup hari ini butuh semangat. Orang yang semangat itu hatinya pasti gembira. Orang yang hatinya gembira sehat, ndak kering tulangnya, ya. Orang yang semangat akan melihat pertolongan Tuhan di depan. Dia akan melihat masa depannya sungguh ada. Dia akan melihat yang namanya bagaimana pengharapannya tidak akan lihat hilang. Dia akan melihat bagaimana kedaulatan Tuhan. Tuhan yang berdaulat, dia alfa omega, dia akan tutup hidupmu. Apa yang diambil itu pasti akan diganti. Dan kalau diganti bukan hanya 1 kali lipat, tapi bisa 2, bisa 3, bisa berlipat-lipat. Itu anugerah Tuhan. Tangkap ya. Jadi hari ini orang bisa hidup. Saya kalau tidak punya semangat 13 tahun dapur api, tidak bakal kuat. Mungkin saya sudah mati, saudara. Tapi apa yang membuat hari ini hidup saya semakin on fire sama Tuhan, semakin jatuh cinta. Kata kuncinya bukan tidak ada vitamin yang bisa memperpanjang kekuatan saudara bersama Tuhan, tidak ada. Selain saudara baca firman, saudara renungkan, dan saudara akan timbul iman saudara menjadi semangat. Itu yang membuat hari-hari ini perlu semangat, ya. Jangan semangat yang patah. Nah, 3 hal saya akan bahas singkat. Bagaimana fakta tunduk pada masa depan yang sungguh ada. Jadi jangan takut, masa depanmu pasti ada. Tenang ya. Jangan fokus dengan yang tidak sungguh-sungguh, tidak serius. Masalahmu mau besarnya seperti apa, itu bukan sungguh-sungguh. Yang sungguh ada pasti masa depan. Jadi fakta
tunduk pada masa depan yang sungguh-sungguh ada. Nah, masa depan yang bagaimana? Saya singkat aja 3 hal. Masa depan yang penuh kebahagiaan, itu yang pertama. Titus 2 ayat 13, itu yang pertama ya, 13a. Masa depan yang penuh kebahagiaan. Yang kedua, masa depan yang penuh damai sejahtera, Yeremia 29 ayat 11. Yang ketiga, masa depan yang penuh keindahan, ya, di mana Tuhan berjanji segala sesuatu akan dibuat indah pada waktunya. Jadi 3 hal hari ini. Fakta pasti tunduk dengan masa depan yang Tuhan sudah sediakan, sungguh-sungguh ada. Pertolongannya akan melihat apa? Masa depan yang penuh kebahagiaan, masa depan yang penuh damai sejahtera, masa depan yang penuh keindahan. Karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tangkap ya? Jadi tidak ada orang yang takut walaupun kelihatan hari ini kacau balau, bonyok, semuanya lagi dalam ambang batas kekuatan. Abraham yakin benar masa depannya bersama Tuhan adalah berkat yang berlimpah-limpah, sangat banyak, diberkati sampai keturunan. Makanya Abraham tidak takut. Hari ini pastikan kita juga tidak takut. Yang sungguh-sungguh ada bukan sungguh-sungguh serius dengan masalahmu, tapi yang sungguh-sungguh ada pertolongan Tuhan on the way. Kita sedang dibawa Tuhan ke masa depan yang penuh damai sejahtera, penuh pengharapan, kebahagiaan, dan penuh keindahan. Yang pertama. Yang kedua, kenapa fakta itu tunduk dalam pengharapan Tuhan? Yang pertama, Dia pasti buka jalan, ya. Makanya Ayub 23 ayat 10, Tuhan tahu jalan hidup saudara. Hari ini kenapa kita harus punya pengharapan bersama Tuhan? Pengharapanmu tidak akan mengecewakan, memalukan, karena Dia pasti buka jalan, ya. Karena Dia yang tahu jalan hidup saudara, maka Dia yang pasti buka jalan. Kalau kita tidak tahu apa-apa, kita 1 jam ke depan aja kita tidak tahu apa yang terjadi. Makanya jangan berusaha membuka jalan, nanti malah menutup jalan hidupmu. Kita sedang dibuka jalan hidupnya. Saudara, hari ini percayalah, ngikut Tuhan itu buka jalan hidupmu. Tuhan tidak pernah tutup jalan hidupmu. Dia selalu buka jalan. Jalan hidupmu di depan, Dia selalu buka sesuatu yang terbaik, ya. Yang kedua, kenapa kita perlu pengharapan bersama Tuhan? Yang kedua, Dia pasti mencukupkan. Hari ini keadaan hidupmu tidak cukup, tidak jadi masalah. Karena di Filipi 4 yang terkenal ayat 19, Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan. Pengharapan kita akan ditutup dengan Dia mencukupkan. Dia membuka jalan. Yang ketiga, Dia akan memampukan kita, ya. Itu yang ketiga. Filipi 4 ayat 13. Ini mau dibolak-balik boleh. Yang pertama, Dia memampukan kita, Dia akan membuka jalan, dan Dia akan mencukupkan, ya. Dia memampukan kita, Dia akan mencukupkan, dan Dia akan membuka jalan. Saudara boleh bolak-balik, tapi yang pasti pengharapan kita akan ditutup dengan pengharapan Dia memampukan. Karena Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi makin kita berharap, kita makin kuat. Tangkap ya, itu yang pertama, Filipi 4 ayat 13. Yang kedua, makin berharap, makin membuat kita Dia mencukupkan apa yang kita butuhkan selama kita mengalami masa-masa pencobaan. Yang ketiga, Dia pasti buka jalan. Itu yang ketiga. Jadi percayalah, hari ini pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan, memalukan. Kenapa? Karena Dia memampukan, Dia mencukupkan, Dia buka jalan. Itulah hari ini fakta pasti tunduk pada kebenaran firman bahwa Dia mencukupkan, Dia memampukan, Dia buka jalan. 3 hal. Tangkap ya. Jadi hari ini jangan takut, hari ini tetap semangat. Percayalah, apa yang jadi pengharapanmu hari ini tidak akan pernah hilang, karena Tuhan yang bergerak memenuhi pengharapan saudara, ya. Saudara pasti mampu, saudara pasti cukup, saudara pasti lihat jalan. Dia memampukan, Dia mencukupkan, dan Dia buka jalan. Amin, saudara, ya. Jadi tetap semangat,
itu pengharapan kita bersama Tuhan. Yang terakhir, wah cukup ternyata waktunya ya. Fakta tunduk pada kedaulatan Tuhan. Yang pertama, tidak asing, yaitu apa? Kalau kita buka di ayatnya di Ulangan 8 ayat 3b yang berkata bahwa hidup kita ditentukan apa yang diucapkan. Jadi walaupun hidupmu menderita hari ini, saya sering dikatain orang, sulit tuh Eli. Pak Nyoto itu sulit balik. Apalagi Pak Nyoto sudah punya anak dan buat statement, saya tahu kerasnya Pak Nyoto itu hatinya seperti apa. Apalagi dia sudah berkata tidak cinta lagi, sulit. Tapi ketika saya menyadari fakta harus tunduk pada kedaulatan Tuhan, bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia, maka fakta ini harus tunduk. Apapun yang terjadi, saya dan Pak Nyoto tetap jadi satu kesatuan sampai maut memisahkan. Tangkap ya, itu kedaulatan Tuhan. Ulangan 8 ayat 3, bahwa hidupmu ditentukan apa kata Tuhan. Yang kedua, hidup kita ditentukan oleh waktunya Tuhan. Wahyu 3 ayat 7. Apa yang kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang dapat menutup. Tapi kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang bisa membuka. Berarti kedaulatan Tuhan itu ditentukan, hidup bukan ditentukan oleh waktu kita, tapi hidup ditentukan oleh waktunya Tuhan. Jadi tenang aja. Bukan berarti saudara hari ini tidak lihat jalannya Tuhan, tapi kita dalam masa penantian, waiting list, waiting room. Ya, kita ada di ruang tunggunya Tuhan, di mana suatu kali Tuhan punya kedaulatan membuka menutup pintu. Itu Wahyu 3 ayat 7. Kalau Tuhan yang sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Percayalah, suatu kali faktamu walaupun tertutup tembok tebal, suatu kali Tuhan pasti membuka. Dan itu tidak ada kuasa yang bisa menutup. Mau pelakor, mau kuasa orang siapapun yang hebat, tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Tangkap ya. Yang ketiga, Amsal 21 ayat 31. Amsal 21 ayat 31b. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan tetap ada di tangan Tuhan. Artinya hidup kita ada di tangan Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan, pasti menang, tidak mungkin kalah. Kalau firman Tuhan berkata kemenangan ada di tangan Tuhan, berarti kita hidup hari ini dengan kedaulatan, ada kemenangan di tangan Tuhan. Jadi 3 hal, kalau hidup ini fakta ditutup dengan kedaulatan Tuhan, karena hidup ditentukan apa kata Tuhan, hidup ditentukan oleh waktunya Tuhan, hidup ditentukan oleh tangannya Tuhan. Dia pasti memberi kemenangan. 3 hal ini saya sudah selesai. Saudara percaya hari ini jangan takut menghadapi ujian cobaan apapun, kita tetap semangat hari ini. Jangan lagi memakai akal pikiran, jangan lagi terpuruk panik dengan masalah apapun. Justru kita harus semangat supaya selamat, dan kita pasti lihat, kita pasti akan memperoleh hidup kembali. Karena Tuhan itu punya inisiatif menolong siapapun yang hari ini sedang mengalami pencobaan. Level 1, level 10, tenang aja. Yang lagi di-upgrade, selamat untuk berperang ya. Selamat untuk menjalani. Ada 3 kata yang perlu diingat, ambil ya. Ada yang diambil, pergilah dan persembahkan. Karena apa yang dipersembahkan buat Tuhan, pasti Tuhan tidak pernah berhutang. Hidupmu pasti diberkati. Masa depan Abraham diberkati limpah-limpah. Masa depannya ada berkat yang banyak sampai keturunan. Yang kedua, harapan Abraham yaitu di mana semua yang hilang diganti, Ishak digantikan. Saudara juga harapan yang hari ini lagi hilang diambil. Harapkan terus sesuatu yang kembali. Yang ketiga, Tuhan berdaulat ya, di mana Tuhan tetap menetapkan bagaimana Ishak itu tetap menjadi janji-janji Tuhan. Jadi jangan takut ya. Hari ini kehidupan saudara, Tuhan punya kedaulatan. Apapun, hidup dari kata Tuhan, waktunya Tuhan, dan hidup ada tangan Tuhan yang pasti memberi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap percaya. Jangan sampai waktu dicobai serius, nggak usah ya. Relax. Dicobai harus relax, karena ini sesaat.
Nanti pertolongan Tuhan semua sedang on the way. Kita pasti punya lihat kedaulatan Tuhan nanti. Wow, semua yang diucapkan, waktunya, kemenangannya pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati ya. Happy bukan weekend ya ini ya, baru Senin, saya kok ingat weekend. Baru hari pertama Senin ya. Saudara tetap sukacita saja, sukacita. Pokoknya jemaat PD Victory by online onsite, tidak ada yang lonjong lagi ya. Wajahnya pasti sukacita, sukacita. Level pencobaan ya. Saudara hari ini lagi dipaksa Tuhan di level berapa nggak tahu ya. Seperti orang makan mie goreng Indomie, makan level ke-7, makan aja. Yang pasti nanti ada pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pewahyuan yang kau berikan hari ini, bahwa fakta harus tunduk pada kebenaran, karena fakta itu akan tunduk pada masa depan yang sungguh ada. Fakta tunduk pada harapan yang tidak akan hilang. Fakta tunduk pada kedaulatan Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, karena kami tidak mau menjadi Tuhan atas hari esok kami. Biarlah izinkan Tuhan tetap Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan atas hari esok kami. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar hamba-Mu dan kami semua akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami. Engkau juga menyertai bangsa negara kami Tuhan, yang beberapa hari lagi kami akan mengalami pemilu. Kami serahkan semua berjalan aman, dan terpilih presiden, wakil presiden, jajarannya orang yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Sampai ketemu.